Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dwi di channel Dwi Semangat 99 ya. Oke, kali ini kita akan melanjutkan fungsi kuadrat yang sebelumnya tuh. Kalau sebelumnya kan cuma mengenalin fungsi kuadrat kayak gimana, grafiknya kayak gimana ya kan. Nah, fungsi kuadrat part 2 yang ini ya, kita akan membahas soal-soal bagaimana cara menentukan dari fungsi kuadrat jadi gambar ataupun sebaliknya kayak gitu. Oke, simak aja ya. Yang bagian 2 ini nih kita akan bahasnya. Nah, yang pertama itu menentukan grafik dari sebuah fungsi kuadrat. Jadi kita punya fungsi kuadrat, kemudian kita cari grafiknya gitu. Nah, contoh pertama. Oke, grafik yang sesuai. Saya punya dua cara untuk menentukan fungsi kuadratnya atau grafiknya ini ya. Cara pertama cara manual, dalam artian cara yang tadi kita udah bahas, cari pembuat nol, cari titik puncak ya kan, kayak gitu ya. Ini cara pertama ya. Oke, simak cara pertama saya. Sebentar, kita ganti tintanya yang hitam dulu. Nggak enak kalau yang bukan hitam ya. Nah, cara pertama ya. Pertama, kita mencari apa tadi? Kalau X sama dengan 0, maka Y-nya berapa? Ya kan? X-nya 0, berarti 0 tambah 0 kurang 16. Berarti hasilnya min 16. Nah, ketika X sama dengan 0, Y-nya itu min 16. Kita lihat di sini X-nya 16 ya, disungguh Y-nya itu 16, berarti ini bukan. Ini min 16, ada kemungkinan. Ini min 16, ada kemungkinan. Ini min 16, ada kemungkinan. Ini 16 bukan. Nah, berarti kemungkinannya antara B, C, atau D. Kemudian ya, untuk mencari titik potong yang tengahnya ini, berarti kan kita harus buat Y sama dengan 0 kan. Maka samaannya X kuadrat plus 6X min 16 sama dengan 0 gitu. Maka di sini jadinya X sama dengan 0 ya kan. Nah, 16 ini dia kalau difaktorin tuh berapa gitu kan. Kalau dikali itu berapa, yang hasilnya 16, tapi kalau diselisihin hasilnya 6. Berarti di sini 8 dan 2 karena plus min gitu ya. Berarti X sama dengan min 8 ya kan. X sama dengan 2. Nah, posisinya min 8 dan 2. Nah, kita cari 2 min 8. Ini 4 dan 4 bukan. Ini min 2 8, sedang ini 2. Nah, ini juga bukan. Berarti jawabannya yang benar adalah B. Oke, itu tadi cara perhitungan manual. Tapi kalau cara cepatnya gimana? Ini kan cara pertama ya. Cara kedua, saya punya trik cepat, yaitu dengan persamaan ini kita lihat belakangnya. Min 16. Nah, karena dia min 16, kita cari yang memotong sumbu X itu di min 16. Tadi kita udah nemu ya, antara B, C, atau D, kayak gitu kan. Nah, terus lihat depannya ini ya. Depannya ini kalau positif ya, dia kamu ngafalinnya plus. Lihat, plus itu ada huruf U, berarti berbentuk terbuka ke atas. Kalau dia misalnya negatif, itu min ya kan, maka dia melengkungnya ke bawah kayak huruf N gitu cara ngafalinnya ya. Makanya ketika tadi ada B, C sama D, sudah pasti dia jawabannya plus adalah terbuka ke atas ya kan. Nih, antara B, C, D ternyata terbuka ke atas. Nah, sudah tepat dong. Nah, sekarang untuk mencari berikutnya ya kan, min 16 sudah terbuka ke atas, sudah gitu kan. Nah, apalagi lihat dari tengahnya ini. Tengahnya ini adalah plus 6 ya kan. Tengahnya ini kan plus 6. Nah, kamu cari ya kan angka di sumbu X yang jumlahnya kebalikan dari plus 6, yaitu min 6 gitu. Berarti ya, kamu lihat yang ini, min 8 tambah 2 min 6, min 4 tambah 4 0 ya kan. Yang ini kan min 2 sama 8 kan. Ini min 2 tambah 8 6. Nah, kamu jangan keliru, antara D sama B itu bisa jadi dua-duanya kan. Cuman yang kita cari adalah lawan dari yang di persamaan ini. Persamaan ini kan plus 6, maka kita cari min 6. Nah, yang min 6 ini, maka jawabannya B. Itu cara cepatnya ya. Oke.
Oke, contoh yang berikutnya ya. Nah, lihat, kalau grafik fungsi ini dia bentuknya setengah x kuadrat min 5x plus 12. Nah, depannya itu dia bukan satu ya, tapi dia setengah. Ini harus kita ubah dulu biar jadi satu. Kenapa? Karena tahu plus dan minusnya itu nanti dilihat dari x kuadratnya. Kalau ini sih udah pasti plus ya. Kalau plus tadi bentuknya apa? Kalau pakai cara cepat, plus berarti bentuknya terbuka ke atas ya, terbuka ke atas, berarti udah pasti ini enggak ya kan, berarti antara C, D atau E. Kemudian ya kita lihat belakangnya itu plus 12, berarti sumbu Y itu ada di 12, berarti ini benar, ini salah. Oke. Nah, yang terakhir, yang tengahnya min 5. Nah, karena ini bentuknya setengah x kuadrat, kita nggak bisa langsung nentuin tengahnya ini dengan min 5 ini. Jadi harus kita buat jadi x kuadrat. Berarti semua persamaan ini kita kali 2, ya kan? Jadi pertama kan setengah x kuadrat min 5x plus 12, gitu kan? Nah, ini semua dikali 2. Jadinya x kuadrat, ya kan? Min 10x plus 24 gitu. Nah, baru kita lihat fokus min 10. Kalau dia tengahnya min 10, berarti kita carinya yang plus 10 penjumlahannya nih. Ya, plus 10. Nah, sekarang kita lihat. Ini ada sebelah kanan. 4 tambah 6 10. Ini ada di sebelah kiri ya. Ini dia nggak kelihatan ini yang di sini. Ini ada di sebelah kiri. Sebelah kiri sumbu x dia min 4 tambah min 6 dia min 10. Nah, berarti kalau kita nyarinya plus 10, jawabannya adalah yang C gitu. Ini pakai cara cepat yang tadi nomor 1 di contohnya. Mungkin kurang paham cara cepatnya, ini gue bahas lagi gitu. Oke, berikutnya contoh yang ketiga. Nah, kalau ini enak, dia sudah x kuadrat bulat kan, tapi sama dia positif, plus berarti terbuka ke atas. Nah, berarti yang pasti ini bukan ya, nih antara A, B atau E. Kemudian titiknya gimana? Lihat, dia plus 8, berarti motong di sumbu Y di 8 gitu kan. Kalau kita lihat di sini, ini tuh min 6 ya kan. Ini karena dia nggak terlalu terlihat, jadi kita nggak bisa nebak. Nah, ini kan 6, 7, 8, ini 8 nih. Nah, berarti ada kemungkinan jawabannya ini. Ya, ini pasti bukan, karena motong sumbu Y-nya itu di min 6, berarti E juga bukan. Antara A sama B, karena ini gak kelihatan, kita harus tentuin tengahnya dulu. Ini kan di sini angka 2, di sini angka 1, 2, 3, ini angka 4 ya. Nah, ya ini tidak memotong. Nah, sedangkan di sini itu min 6 kan, min 6 berarti kita harus mencari plus 6. Nah, kalau lihat dari tengahnya dia tidak memotong sumbu X. Karena dia tidak memotong sumbu X, berarti dia kan X-nya nggak ada, X-nya ini 0 ya kan, yang X tengah sininya 0, nggak ada, bukan X ininya 0 ya, tapi maksudnya koefisien B-nya itu dia 0 ya, koefisien B bukan X. Nih koefisien B-nya 0, sedangkan ini kita cari plus 6, berarti kemungkinan jawaban yang benar itu adalah A, yaitu walaupun dia motong di sini tapi dia tidak motong di sumbu X gitu. Oke, contoh yang keempat, x kuadrat plus 3. Nah, dari sini kalian lihat plus 3, berarti sumbu Y-nya itu adalah memotong di Y sama dengan 3. Kemudian dia x kuadratnya positif, ya kan, positif itu plus, berarti terbuka ke atas, U ke U. Ini udah pasti bukan, ini bukan, ini bukan, antara A dan B gitu. Nah, lihat di sini, ini plus 3, berarti motongnya di 3. Lihat, ini di titik 2 ya kan, ini di antara 2 sama 4, berarti ini 3. Kejawab lah, berarti jawabannya adalah A. Lihat, nggak nyampe 1 menit kita tuh bisa ngejawab soal ini. Bayangin kalau itu soal PG ya, berarti kamu bisa cepat jawabnya. Oke, berikutnya kita masuk ke menentukan fungsi kuadrat dari sebuah grafik. Jadi kalau tadi itu kan kita ada persamaan kuadrat ya, terus cari grafiknya yang mana. Nah, kalau ini kebalikannya, kita dikasih grafik terus kita sudah nentuin persamaan kuadratnya kayak gimana. Nah, lebih lengkapnya kita lihat aja nih contohnya. Contoh yang pertama, lihat,
Nah, kalau ini ditanya koordinat titik puncak, bukan persamaan ya. Koordinat titik puncak pada gambar di samping adalah, nah, untuk menentukan koordinat titik puncak sama aja, kita harus nentuin persamaan kuadratnya dulu. Terus pakai apa? Nah, persamaannya itu adalah menggunakan Y sama dengan A dikali X min X1 kali X min X2 ya. Nah, X1 X2 dari mana? Ini. Nah, ini X1 X2. X1 X2 nya berarti 3 dan 5. Berarti Y sama dengan A dikali X min 3 X min 5 gitu. Nah, ini kita kaliin dulu. Y sama dengan A X kuadrat ya kan. Nih X kali X terus 3 kali X. Ini min 3X. Ini X kali min 5 min 5X. Kemudian min 3 kali min 5 plus 15 gitu ya. Y sama dengan A X kuadrat min 3 min 8X, maaf ya, min 3 min 5 min 8X plus 15. Nah, A nya ini kita belum tahu, terus nyarinya dari mana? Nih, dari sini 30, ini adalah titik 0,30, dimana X nya 0, Y nya 30. Nah, berarti Y nya itu kita ganti angka 30, ini tetap A. Nah, gantikan X nya itu dengan 0, berarti kan 0 kuadrat 0 dikurang 0 ditambah 15 ya, berarti di sini 30 itu sama dengan 15A. Maka A nya itu adalah 30 bagi 15, yaitu A nya adalah 2. Maka persamaannya itu Y sama dengan 2X kuadrat min 8X plus 15. Y sama dengan, ini kita kaliin, 2X kuadrat min 16X plus 30. Dah, sampai di sini. Ini persamaannya. Terus hubungannya sama titik puncak apa? Nah, titik puncak itu kan di sini ya. Nah, di sini tuh tengah-tengah antara 3 dan 5. Ya, berarti sini X-nya 4. Kita sudah tahu X-nya 4. Kita substitusi ke persamaan ini. Y sama dengan 2 kali 4 kuadrat min 16 kali 4 tambah 30. Berarti Y sama dengan, ini ingat, kalau ada kuadrat sama perkalian, kuadratin dulu. 4 kuadrat 16, 16 kali 2 32. Ini 16 kali 4 dikurang 64 ditambah 30. Maka hasilnya min 2. Nah, berarti titiknya tadi kan kita udah dapat X-nya 4, Y-nya min 2. Jadi jawabannya adalah D. Oke, gitu. Oke, simak, dipahami dulu ya. Sip. Contoh kedua. Perhatikan gambar ini, persamaan grafik fungsi kuadrat. Nah, ini baru. Kalau dia yang diketahui titik puncak, ini ujung ini titik puncak ya. Titiknya itu 1,4. Nah, itu kita sebutnya XP, YP. Kita menggunakan rumus Y sama dengan A dikali X min XP kuadrat ditambah YP. Nah, berarti Y sama dengan A X min 1 kuadrat plus 4. A belum diketahui, kita bisa cari dari titik potong sumbu Y. Berarti di sini titiknya 0,3. X-nya 0, Y-nya 3. 3 sama dengan A ya, X-nya ganti 0. 0 kurang 1 kuadrat plus 4. 0 kurang 1 kan min 1, dikuadratin hasilnya 1. 1 kali A ya A. Maka 3 sama dengan A plus 4. Kita mau cari A nya kan, maka A sama dengan 3 kurang 4 min 1 sama dengan A. Nah, dapatlah A nya. Selesai itu kita masukin lagi nih ke persamaan yang awal ya kan. Y sama dengan, ya sini A berarti min 1, X min 1 kuadrat plus 4. Maka Y sama dengan min 1. Nah, ini kita kuadratin, X kuadrat min 2X plus 1 tambah 4. Nah, berarti Y sama dengan, kita kalikan minnya, min X kuadrat min kali min plus 2X min kali plus min 1 plus 4. Maka Y sama dengan min X kuadrat plus 2X plus 3. Jawabannya adalah C gitu. Ini tadi pakai cara pertama kalau kita perhitungan pakai rumus. Nah, saya punya cara cepatnya. Gimana tuh cara cepatnya? Jadi kita bisa melihat dari ini. Bentuk grafiknya itu berbentuk seperti huruf N. N mengingatkan kita pada kata min. Min artinya negatif. Maka depannya itu sudah pasti negatif, ya kan?
berarti jawabannya itu ya semuanya berarti kemungkinan kan. Nah terus kita lihat dari titik potong sumbu Y-nya, dia plus 3, sudah pasti ini, berarti yang lain sudah pasti tidak mungkin, ya kan. Nah tinggal terakhir tengah-tengahnya ini plus 2 dan plus 4 nya. Nah kalau untuk menentukan ini kita bisa menghitung pakai mencari X nya, min B per 2A. Min B berarti min 4 per 2 kali min 2 sama dengan 1, ya kan. Ini untuk yang A, ya kan. Kalau yang X yang C min 2, ya kan, min B per 2A bagi 2 bagi min 2, ini juga 1. Nah berarti antara A sama C, ya kan. Nah berarti ini kita bisa hitung dari titik potong sini Y nya. Jadi disubstitusi min 1 kuadrat plus 2 kali 1 plus 3, ya ini kan min 1 dikuadratin 1 ya, minnya di luar ya, jadi ini 1 kuadrat dulu, berarti min 1 plus 2 plus 3 hasilnya 4. Lihat 1 dan 4 itu berarti apa jawabannya? Ini kan berarti C gitu. Oke, berikutnya di contoh ketiga ya. Nah contoh ketiga ini ya, diketahui titik puncaknya, berarti masih sama ya rumusnya, kemudian melalui titik 0,4 nih ini. Nah ini ditanya F-5, berarti kita cari persamaan Fx nya atau Y ya. Fx itu sama dengan Y itu. Nah Y nya itu apa? Itu rumusnya A, X min XP kuadrat ditambah YP. Nah di sini titik puncaknya berarti XP nya min 2, YP nya 0, ya berarti Y sama dengan A X min ketemu min plus 2 kuadrat tambah 0, maka Y sama dengan A X plus 2 kuadrat gitu kan. Nah kita mau cari A, nah kita masukin aja ke titik yang min 4,0 ya kan, 0,4 maaf. Berarti min 4 sama dengan A 0 tambah 2 kuadrat, maka ini kan 4 ya, min 4 sama dengan 4A. A nya berarti min 4 bagi 4, yaitu min 1. Nah kita sudah dapat nih persamaannya ya kan. Y sama dengan min 1 X plus 2 kuadrat, Y sama dengan min 1, ini X kuadrat plus 4X plus 4 gitu ya, rumus yang A plus B kuadrat tuh diingat-ingat lagi. Nah Y sama dengan min X kuadrat min 4X plus min ya, plus kali min 4. Ini persamaannya. Terus apa ini F min 5? Nah ganti X nya dengan min 5 ya. Y sama dengan min 5 kuadrat min 4 kali min 5 dikurang 4, maka Y sama dengan min 5 kuadrat 25 minus 25, min 4 kali min 5 plus 20 min 4, min 5 min 4 hasilnya min 9. Berarti jawabannya adalah C. Oke, contoh berikutnya lagi biar kamu mahir ya, biar diulang-ulang biar tahu. Oke, ini kita bisa pakai cara cepat atau cara yang panjang tadi. Ini bahas yang cara cepat dulu deh ya. Ini tengahnya itu atau B-nya itu 1 tambah 3 sama dengan 4, maka nilai B-nya itu adalah min 4X ya, tengahnya nih min 4X, berarti ini bukan, ini bukan. Nah untuk X kuadratnya, karena ini berbentuk U itu plus ya kan, berbentuk U itu plus, berarti dia sudah pasti bentuknya X kuadrat. Nah X kuadrat, nah ini min berarti bukan. Oke, kita sudah dapat nih bedanya plus 3 atau min 3. Nah lihat di sini adalah plus 3. Nah ini min 3 kan, salah. Berarti jawaban yang benar adalah A. Tuh gampang kan. Oke, berikutnya sudah habis. Sampai di sini dulu kali ya bahasan kita
Kalau ada pertanyaan bisa ditanya di kolom komentar, atau kalau menurut ibu boleh WA di Google Classroom juga boleh, atau kalau yang dua mau DM ke IG juga boleh. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak dari awal sampai akhir, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.